jangan-jangan nih, jangan-jangan loh. Ini semesta lagi bergerak nih. Yang tadinya quadruple Arsenal jadi Quadruple City. jadi Treble. treble domestic City. Treble domestic City. Iya kan? Quadruple City udah nggak ada. Tapi ya nggak tahu lah. Kalau ada klub yang bisa menang di Allianz Arena dan sering menang di Allianz Arena, itu emang cuma Real Madrid. Iya. Karena kalau gua lihat datanya, Dan Real Madrid itu setelah beberapa tahun belakangan baru kalah kemarin itu dia lawan Munchen. bukan Bukan. main di Allianz Arena, Oh, di Allianz Arena. selalu pulang dengan poin. Kalah terakhir kali itu tahun 2013. Lah iya itu maksud gua. Enggak, maksudnya kalah di Allianz Arena kan belum main. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin Madrid bisa kalah di Munchen, Madrid bisa kalah di kandang sendiri, tapi Oh, di iya. Munchen dia bisa Oh, lu membalikan spesifik. itu. Iya, iya, iya. Jadi artinya Allianz Arena itu belum tentu menjadi rumah yang menyenangkan buat Untuk Bayern Bayern Munchen Munchen. kayak gitu kan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, masih dalam suasana bulan Syawal. Masih Syawal sih ya. Masih Syawal. Kita juga mau minta maaf nih kepada fans-fans yang pernah kita singgung di halftime break ya, selama halftime break berlangsung, dan tentunya masih tetap bersama gue Dev Refri dan kembali berdua bersama Bang DJ. Lu minta maaf lo singgung, abis ini kita singgung lagi. Iya. Tapi yang paling penting tuh kita minta maaf dulu. Iya, nggak Sekian apa-apa. lama kita nggak hadir. Nggak hadir, ya ini baru Karena pertama memang kali nih. Ada beberapa kesibukan. Betul. Dan ada periode libur waktu itu Lebaran, kemudian ada akhir pekan Paskah Paskah juga. ya. Tapi yang paling ini karena kita sedang menikmati olahraga itu. Gua tuh jujur aja ya, dengan nggak ngobrol lama ini, gue malah seneng. Semua olahraga gue tonton. Lu nonton tenis tuh ya? Gua kan merhatiin pecinta tenis kan. Merhatiin Ada yang gua. namanya Sunshine Double si Yannick Sinner. Jadi dia juara di Indiana Wells, kemudian di Miami Open. Tadi malam menang Monte Carlo. Yannick Carlo. Sinner. Jadi Yannick Sinner ini petenis putra berkewarganegaraan Italia, ya. Sekarang dia nomor 1. Tadi malam final ngalahin Carlos Alcaraz, juara bertahan Monte Carlo. Alcaraz ya gue. Iya, tapi Yannick Sinner ini keren. Banyak disinggung lah nama Alcaraz ini. Iya, tapi Yannick Sinner itu favorit gua setelah Roger Federer dia nih. Dia menang 4 ATP Tours beruntun dari Paris, Indiana, Miami, kemudian yang kemarin Monte Carlo. Ya ini persiapan karena main di clay ya, persiapan untuk ke Roland Garros ya. Yeah. Jadi Yannick Sinner ini Dev, dari 9 turnamen ATP Tours, ATP 1000 ya, dia belum juara hanya di Madrid dan di Roma. 7 lainnya dia udah juara, bahkan di Indiana 2 kali kalau nggak salah, jadi udah 8. Plus dia pernah juara Grand Slam di Australia Open, Wimbledon sama US Open. Tinggal Roland Garros. Kalau Alcaraz Grand Slam udah lengkap. Kayak gitu. Oke, itu dari yang lu ikutin ya. Kalau gue sih sebenarnya ngikutin tentu sepak bola, Bang. Futsal ya, timnas futsal Futsal, tadi malam AFF. kalah ya. 1-2 Kalah ya. Iya. Tapi Ya. katanya tim ketiga ya atau apa ya yang dikirim ke AFF kali ini ya. Ya emang kan apa namanya, mungkin di futsal juga diberlakukan, Bang, maksudnya Iya. ajang AFF ya untuk. Tapi oke loh, bisa nyampe final cuma kalah tipis sama tuan rumah Thailand, menang lawan Australia. Ya menurut gue sih masa depan futsal kita cerah ya. Cerah ya. Gitu. Dan kita ke pembahasan utama aja langsung, Bang, nih kita ke tim-tim di Premier League dulu, Bang. Premier League ya. Iya, ini Tapi kita mohon maaf nih, gue nggak mau bahas Spurs ya, karena Spurs kayaknya iya, bukan udah. tim besar ya. Makanya kan tadi sebelum taping gue bilang kita Big Five aja. Big Five ya udah nggak Big Six. Tapi Spurs nih hati-hati karena dia sekarang sudah berada di zona merah. Poinnya tertinggal 2 poin dari West Ham United. Ya. Kemarin kalah dari Sunderland di 1-0 laga terakhir. Padahal itu debutnya De Zerbi sebagai nakoda Spurs yang baru ya. Ya gue nggak ngebayangin kalau musim depan ternyata Spurs harus main di Champion, tapi divisi Champion sih maksudnya, bukan Liga Champion. Ya. Ini selain Premier League kita juga nanti ya bakal nyambung ke Champions League juga, Bang DJ. Jadi, Liga Champions. Liga Champions nanti Ya. kan akan berlaga leg kedua quarter final ya. Quarter final. Apa namanya? Midweek atau tengah pekan ini. Jadi Betul. nanti dari Premier League kita akan bahas ke Liga Champions. Gue mau mulai dari Liverpool dulu, Bang DJ. Liverpool ya. Ya. Kemarin menang 2-0 lawan Fulham ya. Fulham. Iya kan? Dan kalau gua ada dua hal menarik. Yang pertama, bagaimana Rio Ngumuha tuh semakin Ngumuha. Rio Ngumuha ya. Makin hari sih kalau dikasih kesempatan sama Arne Slot, dia berusaha untuk menunjukkan betul. kapasitas dan kemampuan dia ya. Iya. Dan terbukti tidak hanya bikin gol, tetapi juga dia beberapa kali
berusaha untuk melakukan penetrasi dan Iya. shooting ke gawang, dan menurut gue itu suatu keberanian. Gue kalau ngeliat dia ingat zaman Raheem Sterling loh dulu. Sterling iya, kurang lebih mainnya ya mirip-mirip sih. Mirip-mirip dikit ya? Iya, Mirip-mirip dikit. iya. Nah yang kedua adalah Mo Salah yang main bikin gol lagi. Ya, Iya itu happy banget satu Ya, Anfield tuh. kan kemarin di masa libur lebaran, libur pasca itu kan ada cerita bahwa Mo Salah akan mengakhiri Iya. musimnya Musim terakhir kan? ini ya. Musim terakhir Iya. kan. Dan kemarin dia bikin gol gitu ya. Kayaknya abis bikin gol ya nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Iya. Selebrasinya cuma gue golin lagi nih gitu Iya. ya. Ya lega aja gitu maksudnya Iya. kan. Ya kita tahu Muhammad Salah di match belakangan declining banget Bang gitu. Maksudnya ketajamannya juga menurun, intensitasnya juga menurun. Hampir semua menurun lah gitu kasarnya. Kemarin dia berhasil bikin gol lagi dan golnya oke juga kemarin golnya. Ya asasnya Salah lah pada Asas masa Salah, iya. zamannya itu kan flashing di pojok Flashing, bener. jauh gitu kan. Iya makanya jadi kayaknya ya dia kayaknya lega aja gitu. Iya. Wah, gue udah cetak gol lagi. Dan gitu. yang lebih lega itu adalah fans Liverpool, karena Liverpool dengan kemenangan 2-0 Oh iya. mimpi mereka untuk Berada. bisa berada di 4-5 besar untuk bisa mengunci satu tiket ke Liga Champions dari jalur kompetisi Premier League masih terjaga Masih gitu. terjaga. Dan karena kan kita bicara Liverpool selalu naik turun ya. Musim Nggak- ini ya. Makin nggak ketara gitu. Jadi kalau laga yang harusnya dia bisa menang belum tentu dia menang. Laga yang harusnya dia kalah, dia kalah juga sih ya. Kayak gitu Liverpool ya kan. Dan Iya. ini emang Arne Slot memang jadi PR tersendiri. Tapi gini Dev, kalau kita bicara tadi Rio Ngumoa, gue ngelihat permainan dia, gue jadi berpikir nih, ini tengah pekan dimainin nggak dia nih ngadepin Paris Saint-Germain nih? Lawan PSG di Leg kedua. leg kedua di Anfield ya mainnya. Iya. Ya beberapa dari fans Liverpool berbicara atau mengharapkan sebuah keajaiban Magic of Anfield lah di leg kedua nanti. Karena dia datang dengan posisi tertinggal 0-2 Tertinggal kan. Iya, karena aku mau mulai dari situ dulu. Hmm. Memang di menatap quarter final besok Liverpool lawan PSG itu menjadi satu-satunya harapan untuk Liverpool dan untuk Arne Slot juga untuk mendapatkan prestasi lah di musim ini gitu. Tapi kalaupun itu nggak terjadi, tadi lu udah sebut ya mau nggak mau harus ngunci posisi Champions League untuk musim depan di rank Premier League gitu. Iya. Tapi menatap lawan PSG, gua ya sorry itu sih Bang DJ, gue salah satu yang tidak mengunggulkan Liverpool di Lu sini. pesimis juga kan ya. Bukan untuk pesimis Liverpool. gitu, maksudnya dengan Realistis ya. lebih ya realistis of course Realistis lah, ya. iya. Dengan keadaan atau kondisi Liverpool yang sekarang gitu dari segi permainan atau segala macam. Kemarin yang seperti kita tahu lah lawan West Ham waktu itu Liverpool menang cetak gol 5, habis itu jelek lagi. Nah, apakah ini akan terjadi juga kan? Iya. Kejadiannya bisa jadi seperti itu juga. Itu yang gue lihat sebenarnya Bang DJ. Belum ada konsistensi yang jelas di bawah Arne Slot di musim ini juga. Jadi gue melihat bahwa akan berat bagi Liverpool. Mungkin Magic akan terjadi cetak 1 atau 2 gol, tapi tetap kayaknya yang lolos buat gue tetap PSG sih Bang DJ. Iya, memang agak berat buat Liverpool ya, kecuali mereka ya datang dengan masuk ke lapangan di Anfield dengan keyakinan tinggi, kemudian bisa dapat gol cepat. Tetapi sebelum ke situ, siapa pemain yang akan diturunkan oleh Arne Slot untuk menghadapi PSG. Paris Saint-Germain, ini yang menarik. Karena kalau kita bicara leg pertama sebelumnya, ada yang bilang bahwa mereka datang ke sana untuk bertahan supaya nggak kebobolan banyak. Ya. Dan akhirnya berantakan. Itu syukur cuma kalah 0-2 loh. Ya Arne Slot kan juga bilang di press conference sebelum lawan PSG leg pertama, ya kita nih menunggu formasi yang dia pasang ini adalah formasi yang dipersiapkan untuk lawan PSG gitu. Tapi kita lawan PSG hasilnya kemarin gitu. Betul. Agak lucu juga gitu. Dan selain itu Bang DJ sorry itu saya PSG selalu menampilkan lah, memperlihatkan walaupun hanya sedikit tapi taktik-taktik baru diperlihatkan Bang DJ. Entah dari lu throw in dari Nuno Mendes atau dari Hakimi, arahnya throw in dia itu output atau end produknya itu menjadi sebuah kontribusi Peluang, ya? untuk peluang gitu loh maksud gua. Itu satu. Di musim lalu kan kita juga tahu bagaimana kick off yang dilakukan. Ya lu lawan Inter ke depan, apa maksudnya? Itu kan bagian dari taktik. Nah itu yang gue lihat di PSG yang kayaknya Liverpool belum bisa mengantisipasi. Betul. Gitu. Nah itu penting juga, makanya tadi gue bilang apa strategi yang akan diterapkan oleh Arne Slot sehingga dia akan nurunin pemain siapa gitu. Karena kalau kita lihat Paris Saint-Germain kan Dev, gila loh. Menurut gue ya, ada 2 pemain kunci yang harus dihentikan oleh Liverpool. Iya kan? Satu, gue tebak, Kvaratskhelia tuh. Satu itu. Iya. Yang 2, Vitinha. Vitinha. Iya kan? Iya. Ini kan motor serangannya. Kalau Kvaratskhelia kan
waduh kecepatannya, akurasi tendangannya, ya kan, Teknik. kengototannya, Teknik teknik. iya kan? Teknik Dia mau main dari kiri mau dari kanan, gue itu Iya. berat banget buat Milos Kerkez maupun si siapa di kanan si Iya, entah siapa, entah Frimpong, entah Ya, siapa yang atau dipasang di siapa. situ. Iya kan, agak berat. Kemudian di tengah, ya gue nggak ngerti apakah Gravenberch bisa akan ya konsisten untuk bisa menutup, meminimalkan ruang gerak Vitinha. Tapi ini orang jenius, luar biasa. Belum si Doi yang di depan punya kreativitas tersendiri Iya. bersama Dembele. Ini ya menurut gue sih tantangan. Kok gue malah Liverpool kalah lagi gitu, iya kan? Saya ujung-ujungnya sama kayak gua. Musim lalu kan juga mereka ya akhirnya tersingkir kan Arne Slot di 16 besar dari Paris Saint-Germain kan karena kekalahan 1-0 juga di waktu normal. Iya, bedanya kalau di musim lalu PSG full determinasi Bang DJ. Full Iya. bener determinasi, dan pertahanannya Liverpool masih bagus musim lalu, nggak kayak sekarang yang banyak error ya kan. Iya. Gitu. Ya Iya. pokoknya Paris Saint-Germain, Luis Enrique ini banyak taktik ya. Hakimi, Mendes juga dari belakang bisa Dan gue yakin di match quarter final nanti akan ada taktik-taktik baru lah Bang. Entah lu mau dari throw in lah, entah lu Iya. mau dari bola yang ditarik ke kiper terus ditendang kemana. Iya. Gue yakin nanti ada di leg kedua. Nah itu, kalau Liverpool bisa dapat gol cepat, entah tendangan bebas Szoboszlai kayak di menit awal, Mungkin. atau Florian Wirtz kayak, Iya, atau mungkin. Salah kalau dimainkan, mungkin laganya akan makin ramai. Iya. Tapi kalau gol dalam 15 menit pertama Paris Saint-Germain bahkan bikin gol, kayaknya nggak usah ditonton lagi. Kita nonton yang ke laga Atletico Barcelona aja, tapi itu nanti kita bahas. Iya. Oke, itu yang Liverpool match ya. dari Premier League yang pertama. Yang kedua, ini dia Arsenal Bang DJ. Lu daripada ngomongin Arsenal, ntar aja belakangan. Chelsea Belakangan. Man City aja dulu. Oh, Chelsea City Iya. dulu. Ya udah. Gimana lu Chelsea? Hah? Penasaran Lihat lu ya tadi pendapat gue ya? Hah? Babak pertama masih oke loh. Oke kan? Oke loh. Gue melihat begini Bang DJ. Ada sebuah hal yang janggal. Ini kalau gue yang lihat ya, Iya. bebas deh nih kalian sobat halftime break yang nonton persepsinya tentang match Chelsea sama City semalam. Tapi kalau Iya. gue ngelihatnya ada sesuatu yang janggal Bang DJ. Entah Apa tuh? kenapa sama gue baru ngeliat mentalitas sebuah pemain Chelsea di sini yang Kok pemain sebuah sih seorang? ya seorang lah. Kalau sebuah pantas aja. Patung Para dong. pemain Chelsea ini ibaratnya kalau di Manchester United itu Kok di Manchester United sih? bentar, kalau di Manchester United ada tendangan pengusir manajer dari Diogo Dalot. Oh iya. Itu yang gue lihat di Kalau ini istilahnya itu aja. iya. Itu gua Maksudnya liat. mau buang Rosenio. Dalam tanda kutip gue ngeliatnya Iya, begitu. Iya. Kelihatan Bang DJ, lu di babak pertama lu tuh punya kapasitas biasa lu. Lu punya Cole capability. Palmer bisa dapat peluang ya kan? Golnya offside-nya tipis banget tuh Kukurea di situ. Gue Iya, kaget tuh tapi bisa. offset lah. Offside. Kalau nggak pakai VAR juga offset. Iya. Ya nggak, maksud gua lu tuh bisa gitu loh. Maksudnya ngebongkar Lini pertahanan City. Ya emang lini pertahanan City kan sebenarnya nggak bagus-bagus amat musim ini. Ya tapi kenapa babak kedua nggak bisa dilakukan kayak babak pertama? Itu kan pertanyaannya. Ada konspirasi? Nah, itu dia. Kok lu lebih tahu dari mereka sih? Makanya kan Gila lu ya. ini gue yang Itu ngeliat. feeling lu ya? Feeling Oh, iya. gua. Makanya agak ada yang janggal nih, lu full bertahan banget nih di babak kedua. Lu Atau nggak, sengaja biar yang penting nggak sama London yang juara, makanya gue kasih Manchester aja gitu. satu itu bisa jadi ke situ. Yang kedua, lu lihat gol-golnya. Blunder semua pemainnya, dan Ya kan emang biasa Chelsea kebobolan Bukan. gol-gol yang aneh. maksud gua blunder yang seharusnya nggak dilakukan oleh pemain-pemain ini gitu loh Bang DJ. Ah. Mungkin di gol pertama ya oke, kelepas lah itu si siapa Andre Santos. Tapi gol kedua harusnya dari berbagai sisi gol Gehi itu bisa ditutup Bang DJ. Oh, tapi kan G-nya pinter. Siapa yang passing? Cherki. Cherki kan? Iya. Itu penetrasi Cherki yang ke samping akhirnya nemu celah ke dalam. Ya maksudnya harusnya passing itu kan dengan banyaknya numpuknya pemain Chelsea Harusnya pemain bisa belakang. di-cut ya. Bisa di-cut, either passingnya yang di-cut atau bola tembakan dari Gehinya yang di-cut. Dan Oke. kalau tangan Robert Sanchez masih begini, feeling gua masih dapat itu. Takut dia kesengklak, Ya, makanya udah dibiarin aja ya kan. Gitu. Agak janggal. Caicedo. Ya Shadow. Iya, maksudnya harusnya Robert Sanchez kalau misalkan intelijennya tinggi, dia tahu harus itu udah ada Iya. 4 pemain yang ngepres loh. Iya. Ya harusnya nggak Tapi ke situ. mungkin juga karena City-nya main dengan luar biasa juga dong Dev. Karena mereka datang ke Stamford Bridge dengan misi gua harus sapu bersih sisa laga untuk bisa mengamankan peluang, karena dia kan dapat angin tuh sehari sebelumnya hasil Arsenal. Iya. Tapi gini deh, kita ngobrolin Chelsea. Waktu libur kemarin itu kan
libur di Indonesia ya maksudnya. Kan ada masalah dengan Enzo Fernandez juga. Oh iya. Apa itu punya pengaruh besar juga buat Chelsea? Enzo Fernandez musim ini kontribusinya luar biasa loh. Kita udah beberapa kali bahas permasalahan pertengkaran di dalam ruang ganti di dalam Chelsea ini Bang Ji. Iya. Mulai dari berantemnya Nicolas Jackson, Noni Madueke sama Cole Palmer Betul. berebut penalti. Betul. Solve. Rasisnya Enzo Fernandez kepada teman-teman Prancis. Prancisnya dia Ya. solve. Itu awal musim ini ya? Awal musim lalu. Awal musim lalu, Awal ya, Enzo iya. Maresca. Terus timbullah masalah ini. Dan kabarnya berakhir dengan damai juga gitu. Damai ya. Cuman yang gue lihat perbedaan di sini adalah peran pelatih justru Bang DJ. Maksud gue kalau emang lu pelatih yang menganggap tadi yang seperti lo bilang Enzo Fernandez adalah pemain yang berkontribusi terhadap Chelsea, lu harusnya hukuman 2 kali pertandingan gak boleh main untuk Enzo Fernandez ini nggak terjadi harusnya gitu loh. Maksudnya. Tapi di sisi lain gue juga agak paham ya Bang DJ. Maksudnya setelah kekalahan PSG kan itu telak mental tuh ya. Maksudnya ini mental banget lah, tekanan mental banget lah untuk para pemain Chelsea, tapi Enzo Fernandez malah melakukan hal seperti itu gitu. Mungkin dan sebenarnya kan di City juga Rodri pernah melakukan hal itu juga kan gitu. Maksudnya jelas mungkin kalau Rodri pemain Spanyol apa segala macam, tapi respon dari kedua Pelatih. klub nih atau kedua pelatih ini berbeda gitu loh. Itu sih yang gue sorotin. Tapi pada akhirnya ya Enzo Fernandez selalu berakhir dengan damai lagi Iya. ke dalam skuadnya, dan gue rasa agak ya nggak fair lah gitu. Maksudnya lo mensanksi 2 pertandingan nggak ada hubungannya buat gua gitu loh. Toh juga ujung-ujungnya damai-damai juga. Kemarin yang rasis yang lebih parah Bang DJ sama satu skuadnya masih tetap main kok. Dibolehin main, kenapa ini enggak gitu. Iya. Tapi buat Enzo mungkin ya udahlah gue istirahat dulu kan. Mungkin gitu kan habis international break juga. Ya tapi apapun kekalahan 0-3 dari Manchester City ya kan. Padahal yang Rosenior kan bilang kita bisa mengalahkan City. Terus lo jawab gimana? Atas dasar apa nih pelatih Dasar apa puskesmas? Anda ngomong begitu kayak gitu kan. Aduh. Dan kayaknya berat buat Chelsea nih, Dev. Berat, Chelsea Di sisa paling berat. laga, Di iya sisa kan? laga paling berat. Next match ketemu Tertinggal 4 poin dari Liverpool. yang 5 poin. nomor 5 ya. Iya. Jadi kayaknya kembali ke habitatnya ya Chelsea. Ya. Ya. Habitatnya Liga Champion dong harusnya. Dia Ya, juga semoga. punya 2 gelar loh di situ. Tapi Semoga. geser siapa? Geser Iya. MU. Geser MU kan kagak mungkin juga, iya kan? Lebih minggu depan seru sih ketemu MU nih di Chelsea ketemu MU. Chelsea ya? ketemu MU Iya, di iya, Stamford iya. Bridge seru nih. Iya oke lah. Gitu. Tapi buat Manchester City ini kemenangan yang sangat penting. Penting banget. Di periode libur kemarin setelah mereka jadi juara Carabao Cup, FA Cup melaju ke semifinal, Ya. dan kemenangan yang membuat mereka sekarang berselisih 6 poin ya dari Arsenal, dan minggu depan kan mereka akan ketemu dengan Arsenal ya. Iya. Iya kan? Ya, Dua big match minggu depan. artinya bisa menipiskan ketertinggalan jadi 3 poin dan bahkan bisa Bisa sama nanti sama poinnya. dengan, karena ada satu laga tunda ya menghadapi Everton atau Crystal Palace yang gue lupa tuh yang masih harus dijalani oleh Manchester City. Tapi yang jelas gue ngelihat kemarin ya Manchester City ya jangan-jangan loh. Ini semesta lagi bergerak nih. Yang tadinya quadruple Arsenal jadi Quadruple City. jadi treble. treble domestic City. Treble domestic City. Iya kan? Quadruple City udah enggak ada. Tapi yang nggak tahu lah. Kita akan lihat lagi. Tapi yang jelas bagaimana Ryan Cherki, Doku kemarin main juga. Kemudian termasuk O'Reilly loh. Makin hari, ya kan? Ini pemain kan diplot di belakang ya. Wingback kiri. Wingback kiri kan. Tapi sering bikin gol loh. Tahu aja celahnya gitu loh. Sistem. Iya kan? Loh, kadang-kadang golnya juga nggak dia ada di pinggir kiri atau pinggir kanan, dia di tengah. Iya kan? Iya, Bisa ke situ. Sistem pergerakan dia itu udah disetting kayak begitu kalau menurut gua Bang DJ. Ya itu artinya barangkali salah satu yang membuat kenapa Pep Guardiola itu emang dibilang jenius. Kadang-kadang dia bisa menempatkan yang nggak disangka-sangka ada di posisi situ. Tapi sebenarnya bagi Manchester City ya ini kemenangan yang sekali lagi yang sangat diharapkan, dan kompetisi masih berlanjut bukan karena Manchester City tapi karena kebodohan Arsenal. Kebodohan ya, gue terlalu kasar nggak sih? Karena kegagalan Arsenal sehari sebelumnya menghadapi FC Bournemouth. Ya kan? Kita bahas Arsenal. Sebelum laga Arsenal menghadapi Bournemouth, itu banyak di media sosial, termasuk gue kalau nggak salah di salah satu, gue lupa ya, di Harian Kompas apa. Sebenarnya
Arsenal tuh masih bisa punya jatah 1 kali kalah 1 kali seri untuk mengamankan Posisinya dia kan, posisi poinnya dia sebagai puncak klasemen atau ya itu. ya jadi juara Premier League. Heeh. Tapi kan 1 kali kalahnya tuh harapannya kemungkinan lawan Lawan City City. minggu depan. Ini lawan Bournemouth. Ada apa? Ya nggak ada apa-apa emang. Iya Itu kan? udah Arsenal. Bukan, ya kan dia waktu Jawaban apa itu? kalah di Carabao Cup. Pas kita lagi break syuting tersingkir di FA Cup, FA Cup lawan Southampton ya? Southampton Lawan divisi 2. Enggak dong, Liga Championship. Championship divisi 2. Oh, maksudnya setelah divisi Premier League. Iya kan? Iya, divisi 2. Terus lawan Sporting juga menang menit terakhir. Benar. Iya kan? Mm-mm. Kemarin menang bikin gol juga cuma dari penalti. Oh iya, Gyökeres ya? Gyökeres. Ada apa sih sama Arsenal gitu kan? Ya nggak ada apa-apa sih katanya. Nggak ada apa-apa, Emang biasa iya. begini Arsenal katanya kayak gitu. Tapi ini kan mengerikan. Kalau gue bilang begini, Arsenal memang sedang masuk di masa-masa mengkhawatirkan, Dave. Dalam 1 bulan 2 title hilang, ya kan? Ger. Di Liga Champions ya oke lah. 1 kaki mungkin loh udah di semifinal. Tapi ingat kemenangan di Lisbon itu didapat di menit terakhir dengan Sporting yang tidak kalah dalam urusan nyerang. Dan menghadapi Arsenal besok, ya gue yakin Sporting juga akan tampil dengan baik gitu loh. Ya gue nggak ngerti Arteta loh. Ada apa sih? Kalau menurut lu gimana sebagai pengagum Arsenal? Wow. Oh. Nggak, karena ya Arteta udah latihan secara maksimal ya, dia menjimbangkan pulpen dari antara pemainnya itu latihan yang ger itu latihan tuh. Yang berdampak. Iya. Tapi ya kalau lihat dari musim-musim sebelumnya kan ya mungkin basi atau ini, cuman ya memang faktanya mungkin di atas lapangan kita lihat sekarang ya mental Bang DJ. Mental ya. Iya gitu, maksudnya Arsenal udah membuktikan dari berbagai macam sisi lah Bang DJ. Permainan, dia mungkin salah satu yang bermain atraktif atau yang mungkin ya bisa gue bilang terbaik sih enggak ya, cuman maksudnya one of the best lah di Eropa sekarang tuh Arsenal gitu. Yang kedua, lo udah bisa memanfaatkan set piece gitu, dan itu nggak keluar juga sekarang. Beberapa pertandingan terakhir nggak keluar ya. Iya, kadang sepak pojok lah gitu, tendangan bebas lah gitu. Kadang gue berpikir wah corner nih Arsenal kayaknya jebol nih. Masuk nih. Beberapa kali sih sempet mengerikan memang peluang-peluang Ya membuat dari set piece. scrimmage lah gitu. Iya, Scrimmage ya. membuat scrimmage gitu, tapi nggak jebol juga gitu. Terus yang ketiga kedalaman squad. Ya maksudnya walaupun kualitasnya nggak yang bintang gitu, nggak yang bagus, tapi untuk ya harusnya ya Bang DJ kalau lu sebagai pelatih yang bagus bisa menanamkan mentalitas juara untuk tim lu, dengan squad ini harusnya lu bisa bermain di 4 kompetisi sih harusnya gitu. Harusnya ya. 4 kompetisi udah. Ya makanya tapi kan lu gagal di 2 nih. Oh, maksudnya bisa juara di Iya, 4. bisa maksimal mungkin lah, either dapat 1 gitu lah. Ini FA sama Carabao yang tingkatnya 2 level. Ya kalau di bawah Carabao aja. oke lah kalah di finalnya sama City. Gitu loh. Ya itulah pokoknya. Itu kan maksud gua poin-poin yang bisa ya gue di sini juga kan bilang iya gue akuin London is red di musim ini karena lu punya hal itu gitu loh. Tapi karena hal ini nggak keluar juga, nggak kejadian juga, ya apalagi kalau bukan mentalitas juara yang nggak mereka punya Bang. Nah itu makanya mental ini sangat penting ya bagi Gyökeres dan kawan-kawan gitu ya, karena kalau gua ngelihat hitung-hitungan klasemen, kemungkinan the worst skenario-nya kan mereka hanya bisa juara liga dengan poin sama dengan Manchester City. Hitung-hitungan gol. Jumlah selisih gol, ya kan? Itu berarti berapa? 88 poinnya, 85 atau 88 ya? Ya segitu kurang lebih lah. Iya Gua kan? nggak ngitung Artinya sampai segitunya sih. artinya ini ya memang secara kompetisi akan sangat ketat gitu ya. Ketat. Ya tapi kalau sampai nggak juara, gue nggak ngerti sih. Ini akan mungkin akan dikenang seumur-umur para fans Arsenal gitu ya. Ini mungkin mengulangi masa waktu Newcastle United sempat leading 12 poin dari Manchester United, tapi akhirnya MU yang juara. Itu bisa kejadian lagi, ya kan? Tapi yang ngeri banget sih sebenarnya kalau itu. Ya walaupun gue harus bilang Arsenal, lu masih kontrolnya di tangan lu. Besok lawan City, belum tentu lu kalah. Tapi menurut lu Bang DJ, Arsenal lebih possible mana di IPL atau di Champions League menurut lu? Menurut gue Premier League. Premier League? Iya. Oke. Karena kalau Liga Champions kita loncat aja gitu. Oke, ya, kan dia sekalian. ngadepin Sporting Lisbon nih. Pertama, lolos apa enggak? Ya.
eh logikanya harusnya dukungan publik Ya tadi udah bilang Emirates udah satu kaki ya, lah ibaratnya. harusnya lebih wangi dibanding kemarin kan juga kalah sama Bournemouth di Emirates ya kan. Iya. Ya bisa lah untuk membuat mereka lolos ke semifinal. Tapi yang jelas memang ya sekali lagi taktik gitu seorang Arteta ini yang sangat diperlukan. Dia harus jenius lah untuk bisa memutuskan siapa yang diturunkan. Karena sebenarnya Arsenal punya semua itu, Dev. Sebenarnya mereka ya tinggal yang lu bilang tadi, mentalitas. Lupakan kekalahan dari Bournemouth. Datang dengan gua harus bikin gol, pulangkan Sporting dan tiket ke semifinal itu milik gua. Dan menurut gua kenapa tadi gua bilang Premier League lebih punya peluang. Walaupun di Premier League mereka akan menghadapi Manchester City, karena di Liga Champions, kalaupun mereka ke semifinal, lawannya kemungkinan besar kan, ya ini Atletico sama Barcelona. Ya Atletico sekarang udah leading 2-0 deh. Ini kayaknya Atletico kalau di yang cup begini lebih oke dibanding Barcelona musim ini. Musim Ingat ini loh, ya. mereka 2 kali dihajar Barcelona di Liga, home and away. Memang kalah juga di Copa del Rey di leg kedua kan, 3-0. Tapi kan kekalahan yang menyenangkan kan, karena Iya, mereka lolos. sempat menang 4-0 lebih dulu. Dan kemarin mereka menang 2-0 di Barcelona loh. Iya. Dan di Vicente Calderon menurut gua sih Atletico lebih punya peluang. Nah, kalau Atletico ketemu Arsenal dengan mental masih kayak begini, Arsenal habis itu sama skuadnya Diego Simeone. Iya kan? Apalagi Julian Alvarez, Griezmann gitu ya. Itu juga lagi gacor-gacor ya. Lu bisa bikin gol juga dari tendangan bebas. Itu kalau lawan Atletico, pun lawan Barcelona ya sama. Kelincahan para pemain Barcelona tuh sulit buat gua melihat Arsenal bisa ngeredam mereka. Tapi itu nanti kalau di semifinal. Tapi makanya kalau gue bilang ya tapi satu-satu lah. Besok ngadepin dulu Sporting Lisbon. Habis Sporting Lisbon kan ketemu City. Kalau dia bisa menang lawan Sporting Lisbon, itu sebenarnya menambah kegairahan, menambah motivasi untuk bisa meredam Manchester City. Tapi kalau tersingkir di tangan Sporting Lisbon, kok gue ngelihatnya suram ya. Ibarat ruangan ini lampunya mati semua gitu buat Arsenal. Kalau gue ngeliat gitu. Kalau gue melihat tadinya memang sempat kayaknya Arsenal udah di Premier League aja deh. Itu gue sebagai fans Chelsea ya. Udah di Premier League biar dia nggak usah juara Eropa gitu maksud gue. Lu mau begitu banget. Tapi ngelihat Arsenal kalahnya di match kemarin lawan Bournemouth, gue jadi berpikir bahwa kayaknya peluangnya lebih justru kalau gue lebih ke Champions Bang DJ. Di itu kenapa? Gue melihat sebuah perbedaan yang ditampilkan oleh Arsenal di Premier League sama di Champions League gitu loh Bang DJ. Ketika lawan Leverkusen kemarin di 16 besar, gairah mereka untuk memenangkan match itu sangat beda di Premier League. Di Premier League itu mereka kayak susah payah, yang penting unggul 1-0 gue udah cukup, yang penting menang 3 poin gue cukup. Tapi di Champions League enggak, gue harus benar-benar aman untuk bisa lolos gitu. Makanya kemarin main di Lisbon dengan skor 1-0 buat gue, dan even mereka kalah pun ya kalau misalkan kalahnya tipis gitu ya mereka kayaknya di Emirates bakal dibantai juga tuh si Sporting Lisbon juga. Enggak juga deh, itu lo lihat kan golnya juga menit terakhir deh, itu juga karena kesalahan antisipasi pemain Sporting Lisbon aja. Iya, maksud gua mereka kreativitasnya nggak kelihatan. bakal ngegasnya di leg kedua gitu. Makanya gue lihat kayaknya Arsenal bakal mempunyai atau memiliki kesempatannya nih di Champions League gitu. Champions League. Karena jauh deh. Mungkin jauh, tapi kalau lu lihat flashback sedikit ke belakang Mbak DJ, setelah Sporting ini tim-tim yang akan ditemui Arsenal pun bahkan even sampai final udah mereka temuin semua. Atletico Madrid di fase Liga kena 4-0 sama Arsenal. Iya, tapi beda. Ini masuk di fase gugur. Atletico yang udah ngalahin Barcelona. Benar. Kalau ketemu Barcelona? Kalau ketemu Barcelona itu gua nggak tahu. Iya. Terus lu belum lagi di sayap kiri antara Paris, Madrid, Bayern Munchen. Kalau ketemu Bayern Munchen udah pernah juga ketemu di fase Liga. Iya, bener. Tapi nanti mainnya di Budapest kelar sama Bayern Munchen. Oke. Apalagi Harry Kane datang dengan ya kalau Harry Kane lolos ya. Madrid, ya kita udah tahu deh. Raja Eropa. Ya kalau udah final. Kecuali finalnya lawan Liverpool. Iya, baru. Itu pun Liverpool punya mental Eropa. Iya. Makanya gue bingung kalau bisa bilang Champions League. Ya itu gue based on tim-tim ini udah ditemuin sama Arsenal, dan kayaknya Arsenal ya udah tinggal sedikit
merubah atau apa namanya menambahkan bumbu-bumbu untuk ngadapin mereka sih. Pokoknya Arsenal siapkan diri deh. Apa? Iya kan? Poinnya dari situ kalau gua. Kalau sampai Arsenal nggak juara juga Premier League, ya manajemen udah ganti, pelatih udah ganti, pemain udah ganti, besok supporternya diganti. Iya kalau Makanya gua menurut juga- gua. makanya Sampai gua- yang satu itu, mungkin kalau dia nggak, mungkin abis itu dia nggak. Makanya gue juga berharap gue salah gitu loh, Iya. Bang. Itu maksudnya biar Salah kan di Liverpool. benar. Makanya yang gua ini ya kalau ketemu Barcelona aja mah, gua nggak Oke. tahu tuh. Tapi kalau misalnya ketemu Atletico dan kayaknya sih bakal ketemu Atletico, Barcelona susah lah menang di Wanda Metropolitano. Ya udah, kalau lo ngomongin, oh iya Wanda Metropolitano ya, bukan Vicente Calderon ya, salah. Iya. Vicente Calderon yang lama ya. Ah. Iya iya, itu berarti kayaknya menurut lo Barcelona kalah. Kecuali remontada nih. Kecuali remontada ya kayak berat lah gitu. Ya tadi lu udah bilang apa namanya? Ini fase ke knockout gitu loh. Ya Diego Simeone di musim ini di knockout dia cukup subur lah gitu. Maksudnya bisa ngeredam Barcelona juga di 2 kali. Iya makanya. Yang kemarin 4-0 di kandang sendiri, kemarin 2-0. Itu maksud Oke. gua. Gitu. Jadi kayak kemungkinan besar Atletico Madrid yang lolos. Tapi laga perempat final leg kedua paling seru tentu saja terjadi di Allianz Arena. Betul. Itu satu-satunya laga yang gue bisa bilang bakal ada Adu apa penalti. namanya? Remontada lah. Maksudnya Real Madrid bakal menang? Iya, gue bilang di situ. Gila. Karena Lu dibayar berapa mau Bah. ngomong? enggak gue satu ya Real Madrid satu-satunya ya kita tahu lah di Champions League nih tim berbeda lah gitu loh Bang DJ. Mungkin ini tim yang paling muda ya gitu maksudnya setelah ditinggal sama Toni Kroos sama siapa Luka Modric. Tapi ya tetap Bang DJ lu kalahnya cuma 1-2 di mana kemarin di Bernabeu. Kalau lu kalahnya mungkin 3-1 atau 4-1 selesai nih Kelar. Madrid. Ini cuma 1-2. 1-2. Lu bikin gol cepet sama lagi. Dan Dan apa namanya? Agresivitas gol tandang nggak dihitung. Dan yang jadi catatan Bang DJ 9 save dilakukan oleh Neuer di Bernabeu kemarin. Gitu. Artinya Real Madrid bikin peluang Bang DJ. Luar biasa. Luar biasa. Kombinasi Mbappe sama Vinicius gue lihat di situ oke. Terus juga ya apa namanya balik lagi kita melihat tren Alexander-Arnold dengan passing-passing magicnya juga apa namanya sudah kelihatan kemarin. Jadi tinggal bagaimana clinical dari Real Madrid plus Neuer udah 40 tahun Bang DJ. Kenapa emangnya? Life begin at 40. Bener. Iya kan? Iya. Gua aja umur hampir 47 masih lari half marathon tiap minggu. Bukan itu maksud gua. Apa-apa tuh. Ya maksud gua mungkin itu one of the best performer untuk kiper Seorang Neuer ya iya. kan. Tapi maksud gua apakah itu akan dilakukan di Allianz Arena lagi? Apakah Neuer tidak bisa melakukan sebuah kesalahan? Poin gua di situ. Betul. Mungkin kalau umurnya masih 33, 32 ya oke. Iya. Masih ngeri nih Neuer, tapi udah umur 40 sih. Sorry itu saya Bang DJ. Tapi ya Itu. menarik ya Dev ya, menatap duel kedua tim, kedua arsitek Vincent Kompany dan Arbeloa ya di Madrid di akhir pekan kemarin sama-sama mengistirahatkan banyak pemainnya. Iya. Cuma bedanya Madrid mengistirahatkan pemain seri satu-satu sama Seri. Girona. Barcelona. Munchen Munchen tuh cuma mainin 4 pemain. 4 sama kiper. nih. Neuer terus siapa Olise ya. Iya. Kimmich satu lagi yang bek kanan tuh jadi starter masih bisa menang 5-0 lawan Sang Pauli kayak gitu kan. Ya ini akan jadi pertarungan yang cukup menarik dan kalau ada klub yang bisa menang di Allianz Arena dan sering menang di Allianz Arena itu emang cuma Real Madrid. Iya. Karena kalau gua lihat datanya Dan Real Madrid itu setelah beberapa tahun belakangan baru kalah kemarin itu dia lawan Munchen. bukan Main di Allianz Arena Oh di Allianz Arena. selalu pulang dengan poin. Kalah terakhir kali itu tahun 2013. Lah iya itu maksud gua. Enggak, maksudnya kalah di Allianz Arena kan belum main. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin Madrid bisa kalah di Munchen. Madrid bisa kalah di kandang sendiri, tapi Oh, di iya. Munchen dia bisa Oh, lu membalikan spesifik. itu. Iya. Jadi artinya Allianz Arena itu belum tentu menjadi rumah yang menyenangkan buat Untuk Bayern Munchen kayak gitu kan. Tapi Real Madrid yang luar biasa. Dan jujur aja ini akan menjadi pertarungan kembali atau pertemuan perseteruan kembali dua bomber yang luar biasa, Mbappe dan Harry Kane. Iya kan? Kane, gue mau ngomong Kane kan. Iya. Iya kan? Iya. Kan dua pemain yang paling subur sekarang. Wah, Harry Kane sih. Kalau Mbappe masih bisa lanjut sampai seterusnya, gua rasa top skor di dia. Iya. Tapi kalau Harry Kane yang lanjut, gua rasa Gak masuk. Harry Kane akan menata Piala Dunia dengan status yang luar biasa. Gak masuk akal tuh Harry Kane tuh. Iya kan? Umur segitu main masih kayak umur 23. Efektivitas, efisiensi, kecepatan, akurasi itu Harry Kane. Daya jelajah, Bang. Daya jelajah. Jelajah Iya kan? Lu itu kayak sih. iklan apa tuh ya, daya jelajah?
Dia jelajah Harry Kane tuh gila turun. Apa namanya? Dia loh yang mutus serangan lawan tuh sampai Iya. turun ke bawah. Iya, Maju lagi ke depan nyari wah itu Harry betul. Kane. Tapi Munchen bukan cuma Harry Kane. Hati-hati Madrid, ada Luis Luis Diaz yang Diaz, lincah juga kayak gitu kan, yang semua bisa akhirnya dari second line ya. second line-nya itu bisa masukkan. Dan ini menurut gue ya laga paling seru di leg kedua Liga Iya, Champions makanya. perempat final Iya. tengah pekan ini. Ya kan? Ya. Jadi jangan lupa tuh para pencinta sepak bola terutama Liga Champions. Jangan pernah melewatkan match quarter final di Liga Champions. Ya pokoknya Watch. Liga Champions emang Watch. namanya aja Liga Champions. Iya. Sayangnya nggak ada klub Italia sih ya di situ ya. Iya Jangan, jangan. Tapi yang jelas kayaknya nih Inter makin deket nih Juara, mencium Scudetto. Scudetto. Dini hari tadi sempat tertinggal 2-0, Dev. Oh, 2-0 dulu ya? Gue matiin TV, udah kalah nih. Ternyata menang 4-3. Mental itu sih. Hah? Mental. Ya itu mental lu baru Mental tuh. fansnya ya. Ya. Begitu. Lagi kalah dipatiin Lu, gitu kan. Ya tapi ini memang kemenangan yang diraih Inter dari Como. Como kan sebenarnya juga sedang berjuang untuk bisa masuk 4 besar supaya bisa lolos ke Liga Masuk deh Champions itu. musim depan. Iya. Tapi enggak deh, kekalahan kemarin membuat mereka terpental ke posisi kelima karena sehari sebelumnya Juventus menang di Jewi Stadium mengalahkan Atalanta 1-0. Ya karena nggak ada match besok aja pasti bisa lah dia itu. Iya makanya, tapi kan persaingan seru. Dan Giornata kemarin Inter datang dengan keunggulan 7 poin dari Napoli, 9 poin dari AC Milan. Begitu Giornata teranyar berakhir, 9 poin dari Napoli, 12 poin dari rival sekota. Napoli ditahan imbang 1-1 Parma, AC Milan dibekuk Udinese. Yang hebat Udinese loh. Udinese Kalah ya si Milan ya? kalah, kurang kenceng. AC Milan kalah ya? Kalah gitu. Nggak, yang hebat emang Udinese. Musim ini 2 kali mereka datang ke San Siro. 2 kali menang? 2 kali. 1 menghadapi AC Milan, 1 ke Giuseppe. Kalau Inter. Inter yang main kan Giuseppe Meazza. Benar, tapi iya udah. nama daerah stadionnya tuh San Siro. San Siro ya benar. Udinese Menang juga. menang. Karena itu kekalahan Inter pertama musim pertama ini. ya. Jadi ya menurut gua sih ya, dengan sisa 6 pertandingan Inter unggul 9 poin. Ya mungkin lawan paling berat sih ada Lazio ya, karena Lazio mungkin akan berusaha ngintip-ngintip ke Eropa. Inter ya? Tapi AC Milan juga masih akan ketemu Juventus. Napoli akan ketemu Roma atau siapa. Jadi kayaknya Scudetto mungkin kemungkinan besar itu akan menjadi pelipur lara Inter. Dan Inter masih ada di semifinal Coppa Italia menghadapi Como juga. Como. Oke, itu mungkin dan juga kemarin ada tim yang berlibur selama 24 hari Bang DJ. Tim berlibur selama 24 hari? Betul. Tim apa tuh? Dari kota, bukan dari kota sih, dari kabupaten di Inggris lah adalah. Apa itu? Manchester United. Oh, Semua iya. Gua MU nggak kita bahas nih karena kita tapping ini MU belum main. Lawan siapa? Leeds United. Iya. Gue sampai gerah Bang DJ, fans-fansan nungguin kita libur lama banget. Iya. Gitu. Sampai udah lebaran, sampai Iya. udah timnas main lagi, Iya. sampai udah klubnya main lagi. Dia main paling terakhir Bang DJ. Enggak, karena gini deh, Manchester United buat gua sih kayaknya harusnya nomor 3 ya. Mau dibahas Iya apapun nggak sih. bakal ke nomor 2. Terus kalaupun turun Aston Villanya juga begitu. Benar. Ya kan? Iya. Paling Liverpool, kayaknya MU udahlah. Apalagi kalau dia menang lawan Chelsea. Ya kan? Yang kita bahas dari MU ya apa ya? Belum ada Belum ada. jujur. Tapi Manchester United emang nggak ada di tengah pekan juga ya. Nggak ada. Jangan deh main di tengah pekan, kayaknya musim ini alergi dia, sekali main tengah pekan kalah, kehilangan poin. Main dini hari nanti termasuk tengah pekan gak ada? Itu terpaksa karena di ujung, ya kan? Belum tengah pekan banget, nyerempet kayak gitu ya. Iya, Tapi ya iya. udahlah, Ya ingat udah. ya. Jadi pekan ini Ya. ya pokoknya Arsenal Rame. Arsenal minta tolong fokus ya, satu-satu ya. Sporting Lisbon dulu disingkirin. Nggak usah pikirin laga menghadapi Manchester City. Nanti aja. Nanti juga kalah dengan sendirinya kok. Maksudnya ya Arsenal tetap semangat. Iya. Ya sementara Madrid Bayern Munchen itu Munchen. akan menjadi big match luar biasa Benar. tengah pekan. Dan jangan pernah lu ngedipin mata karena bisa jadi saat lu ngedipin mata gol tercipta dengan luar biasa. Oke, itu untuk pembahasan halftime break kali ini Bang DJ udah cukup. Jangan lupa apa? baca terus. Baca terus harian Kompas dan juga Kompas ID, banyak update olahraga. Tadi lu juga udah sebut tenis itu ada juga ternyata di Betul. harian Kompas Bang DJ, dan nanti menuju ke internasional, laga-laga internasional banyak juga update-update yang akan ada tersaji di harian Kompas tadi di Kompas Iya. ID gitu. Dan kalau gitu sampai di sini dulu. Terakhir dong. Apa? Perang kelar dong. Oh iya, Piala dunia tetap aman. aman Iya kan? insyaallah. Ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.